Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari pekan kalian? Hari ini saya akan berinovasi membuat cuka dari belimbing wuluh. Dikarenakan di rumah saya ada belimbing wuluh ya. Jadi belimbing wuluhnya banyak, tapi karena memang baru percobaan, saya akan buat sedikit dulu ya. Makanya saya ambil hanya untuk satu mangkok, untuk perkiraan seperempat buah kalau mau mangga atau apel ya. Jadi belimbing wuluhnya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam toples kaca ya, karena kalau toples yang plastik akan mengalami gangguan ketika terjadi fermentasi ya. Jadi cuka belimbing wuluh ini kan dilakukan fermentasi selama 2 bulan dengan menggunakan gula putih, dan kita buat sistemnya adalah aerob. Jadi buahnya dipotong-potong, dikasih air dan ditambahkan gula 3-4 sendok makan, lalu didiamkan dan ditutup oleh menggunakan penutup dari kain ya. Setelah ini tadi saya tambahkan ya, ternyata satu mangkok ini kurang, ditambahkan setengah mangkok lagi barusan penuh ya. Jadi jangan terlalu penuh juga. Setelah ini akan saya pakaikan gula putih. Jadi setelah ini dipakai, kita berikan gula putih. Sebenarnya gula putihnya harusnya dimasukkan langsung, tapi biar gampang mencampurnya, saya akan campur ke dalam air dulu. Kita campurkan gula putih
aerob, karena masih menggunakan udara dari penutup yang masih terlihat, masih ini ada tidak rapat ya, tidak seperti pakai plastik atau pakai penutupnya, untuk mencegah gelembung. Jadi dia nanti kalau sudah fermentasinya ada, dia akan menimbulkan gelembung atau gas, dan itu harus keluar. Nah, untuk itu makanya tetap pakai penutup, tapi penutupnya dengan menggunakan bahan perca aja. Ini saya adopt dari cara membuat cuka apel. Jadi saya ambil modelnya seperti ketika membuat cuka apel juga seperti itu, dan fermentasinya dilakukan selama 2 bulan. Setiap hari harus diaduk biar jika ada buah yang buahnya di atas air, itu harus terendam. Dengan begitu akan mencegah terjadinya jamur yang tumbuh di bahan fermentasi ini, gitu. Nah, kita akan tutup ya dengan menggunakan kain perca ini. Jadi begini ya penampakannya. Kebetulan toplesnya tidak bening ya, tapi toplesnya kaca. Jadi wajib kaca untuk mencegah terjadinya gangguan dari fermentasi yang sedang terjadi, gitu. Karena kalau kaca dia bisa lebih kuat dari gangguan fermentasi itu. Nah, saya akan tunjukkan. Saya juga sedang memproses pembuatan cuka apel dan cuka nanas. Ini nanti akan saya labelin. Ini setiap hari harus dibuka dan harus diaduk untuk mencegah terjadinya jamur yang tumbuh di dalam yang tumbuh mengikuti pertumbuhan dari fermentasi tersebut. Nah, jadi saya juga punya proses pembuatan cuka apel. Apel dalam kondisi kemarau seperti sekarang ini harganya sangat meroket ya. Jadi menurut saya pembuatan cuka apel ini cukup mahal. Makanya saya siasatin dengan menggunakan nanas. Kemarin ketika ke pasar saya lihat buah nanas sedang banyak ya, makanya saya buat juga cuka nanas, dan wanginya lebih wangi cuka nanas daripada cuka apel ya. Cuka apel wangi apelnya kurang, lebih banyak asemnya. Nah, ini setiap hari harus diaduk seperti ini dan dibuat bergerak ya airnya ya, agar benar-benar fermentasinya tercampur dengan baik. Setelah itu tekan-tekan seperti ini ya, biar saripati dari nanas ini keluar juga. Terus sampai 2 bulan ini harus dilakukan pengadukan untuk mencegah terjadinya penjamuran. Karena buah yang tidak di dalam air seperti ini akan tertutupi oleh jamur biasanya kalau tidak diaduk. Makanya dia harus terus teraduk. Dengan adanya zat-zat fermentasi yang muncul itu, jamur tidak akan tumbuh di buah nanasnya, gitu. Demikian juga dengan apel ya.
ya. Jadi kalau untuk apel, cuka apel itu biasanya sudah banyak yang tahu ya, manfaatnya lebih banyak untuk untuk kesehatan, untuk mencegah kolesterol, terus asam urat, dan bisa dijadikan sebagai toner dan untuk penyembuhan luka, bisa dengan menggunakan cuka apel. Kalau kita di wilayahnya banyak yang menanam apel dan memang tempatnya seperti Malang, jauh lebih baik di tempatnya membuat cuka apel itu, karena harga apel yang mahal mungkin di tempatnya akan lebih murah. Nih kebetulan kalau nanas di mana-mana harganya hampir sama ya, karena memang nanas bisa tumbuh di berbagai tempat. Ini tapi dibanding dengan apel, nanas ini jauh lebih murah biayanya. Untuk khasiat hampir sama ya, cuma untuk wangi nanas, wangi sekali. Saya lebih suka wanginya nanas ya. Nah ini juga belimbing ulu saya yang barusan tadi dibuat ya. Kenapa saya membuat cuka belimbing ulu? Karena saya berpikir belimbing ulu di rumah saya itu banyak kalau lagi berbuah, sampai kebuang-buang. Ya dipakainya cuma sedikit untuk nyambel dan segala macamnya. Makanya ketika saya membuat fermentasi cuka apel dan cuka nanas, saya mencoba membuat cuka dari belimbing ulu. Mudah-mudahan berhasil. Ini barusan sekali. Kalau ini sudah banyak contohnya ya di YouTube, sudah banyak yang melakukan eksperimen ya eksperimen untuk pembuatan cuka di rumah sendiri. Karena dengan kita bisa membuat cuka sendiri di rumah, kita akan lebih terjaga kesehatannya, karena yakin yang kita buat cukanya adalah bahan yang organik, bukan kimiawi, dan terjaminlah segala-galanya. Untuk expired date, biasanya bahan fermentasi itu tidak punya expired date, tapi mungkin hitungannya adalah setelah panen 2 bulan itu akan terjadi perubahan-perubahan ke depannya, akan menjadi mulai dari fermentasi dan pengurangan itu ya karbohidrat, terus udah gitu perubahan dari karbohidrat ke gula menjadi semacam tape gitu ya, beralkohol. Lalu setelah itu terjadilah pengasaman. Setelah terjadi alkoholan tinggi itu akan terjadi pengasaman. Nah itu yang disebut cuka. Setelah terjadi cuka, barusan nanti akan dimasukkan ke dalam botol yang itunya lubangnya lebih kecil, dan itu bisa ditutup dengan rapat, dan untuk mencegah keasamannya bisa dimasukkan ke dalam kulkas untuk menjaga kualitas keasaman dari cuka apel maupun cuka nanas maupun cuka belimbing ulu. Itu baiknya disimpan di dalam kulkas, karena kita tidak menggunakan bahan tambahan sebagai pengawetnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna buat teman-teman semua. Salam.